Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MTS Muhammadiyah Smart, Kota Gorontalo. Madrasah yang berkomitmen menumbuhkan generasi berkarakter, unggul, dan berkemajuan. Disinilah setiap langkah belajar disinari nilai Islam dan semangat kemajuan. Di MTS Muhammadiyah Smart Kota Gorontalo, kami tumbuh dan belajar menjadi generasi masa depan yang berkarakter dan berdaya saing. Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik sekalian, sebelum saya memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk barang-barang yang ada di atas meja yang tidak berkaitan dengan mata pelajaran saat ini mohon disimpan dulu agar pembelajaran kita hari ini terlihat efektif. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan kesehatan sehingganya kita masih dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, sang putra padang pasir, sang revolusioner perang sejati yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang sampai saat ini adik-adik sekalian. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bentar dulu. Pertama-tama saya ingin bertanya, apakah hadir semua? Berapa orang yang tidak hadir? Tiga. Ada keterangan? Ada. Yang ada yang sakit? Yang lain? Alfa. Oke, baik. Untuk yang belum bisa hadir hari ini, kemudian yang mendapatkan sakit hari ini, mari sama-sama kita doakan semoga penyakit ataupun sakit yang didapatkan hari ini itu bisa menggugurkan segala dosa-dosa yang ada pada dirinya. Dan kemudian untuk orang-orang yang belum bisa hadir pada hari ini, semoga urusan yang telah ataupun yang akan dilaksanakan hari ini itu akan terselesaikan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Ada ketua kelas? Pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, tentunya kita harus merefleksikan kembali materi apa yang telah kita pelajari kemarin. Kira-kira ada yang masih ingat pembelajaran yang kita bahas kemarin? Ayo angkat tangan. Nah, mari sama-sama kita beri aplaus teman-teman. Nah, kemarin kita telah membahas berbagai macam ilmuwan di bidang kedokteran dan astronomi. Nah, sebelum kita masuk lagi di materi, coba teman-teman amati gambar di depan ini. Saya berikan waktu 2 menit. Sudah? Nah, kira-kira dari adik-adik di sini, para tokoh, ketiga orang tokoh ini dia siapa? Sahabat. Nah, tentunya dari 3 foto tersebut itu berkaitan dengan materi kita pagi hari ini, yaitu ilmuwan muslim di bidang tafsir
dan hadis pada masa Daulah Umayyah. Paham? Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran dari saya yaitu menelaah ilmuwan muslim dan perannya pada masa Daulah Umayyah dengan baik dan benar. Kemudian menguraikan ilmuwan muslim dan perannya berdasarkan bidang keilmuan yang tepat. Yang ketiga, mengimplementasikan sikap semangat menuntut ilmu dengan baik dan benar sebagaimana ilmuwan muslim pada masa Daulah Umayyah. Mengimplementasikan di sini dalam artian adalah memberikan penjelasan yang jelas atau mengamalkan ilmu yang telah kita dapat dari berbagai macam pembelajaran. Nah, kita next. Nah, di sini ada yang namanya masa keemasan ilmu pengetahuan di masa Daulah Umayyah. Nah, di masa Daulah Umayyah itu ada yang namanya masa keemasan atau masa kejayaan. Di tahun 661 sampai tahun 750 Masehi, Daulah Umayyah itu membuka perkembangan pesat ilmu pengetahuan Islam yang terstruktur dan sistematis. Terstruktur itu artinya dia tersusun dengan baik. Ada ilmuwan di bidang ini, kayak kemarin kita membahas terkait ilmuwan di bidang kedokteran dan astronomi. Nah, kemudian ada juga ilmuwan yang membahas hadis dan ilmu tafsir. Nah, jadi dia terstruktur. Di masa Daulah Umayyah, ilmu pengetahuan itu dia terstruktur, teratur dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga yang kedua, pada masa Daulah Umayyah, para ilmuwan tersebut itu mendapatkan dukungan dari para khalifah atau seorang pemimpin. Nah, para khalifah memberikan dorongan besar melalui hadiah, anggaran negara, dan potensi bagi para ilmuwan. Siapa saja yang memiliki bakat ataupun memiliki potensi itu menjadi seorang ilmuwan, itu didukung ataupun disupport oleh khalifah waktu itu. Itu diberikan anggaran, diberikan fasilitas dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, pusat pembelajaran. Adapun yang menjadi pusat pembelajaran pada saat itu, kita ketahui bersama bahwa sekolah dan lain sebagainya itu belum ada ataupun belum dibangun pada saat itu. Nah, kemudian yang menjadi pusat pembelajaran pada saat itu ada yang namanya masjid. Selain masjid kita gunakan untuk sholat, berzikir dan lain sebagainya, masjid juga itu dijadikan sebagai tempat untuk menuntut ilmu atau dijadikan sebagai pusat pengetahuan. Dukungan khalifah, para khalifah memberikan dorongan besar melalui bagi para ilmuwan. Masjid berkembang menjadi pusat pembelajaran agama dan umum, termasuk ilmu tafsir dan hadis. Teman-teman paham? Nah, kemudian kita masuk pada salah satu ilmuwan hadis di masa Daulah Umayyah. Nah, seperti gambar yang telah saya perlihatkan tadi, ada salah satu tokoh yang bagian kanan itu ada yang namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah salah satu perawi hadis terbanyak sahabat mulia yang meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis. Subhanallah sekali. Kemudian Abu Hurairah juga itu menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun yang menjadi hadis ataupun satu hadis yang pernah ditulis oleh Abu Hurairah, yaitu tentang menuntut ilmu. Mari sama-sama kita baca ya, adik-adik, boleh? Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikut atau tiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man salaka tariqan bil ilmi
muhitan bil ilmi Saharallahu saharallahu lahu bihi qaritan illa hadiyah. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Agak lain. Selesai. Mari sama-sama kita beri aplaus dulu adik-adik. Nah, kemudian hadis ini itu berkaitan dengan menuntut ilmu. Kemudian Abu Hurairah juga itu menjadi pelestari sunnah. Pelestari sunnah dalam artian segala. Nah, sebelum itu ada yang tahu arti hadis? Hadis adalah segala sesuatu perbuatan dan perkataan yang dikatakan atau yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Abu Hurairah itu menjadi salah satu pelestari sunnah. Pelestari sunnah dalam artian segala apapun yang dia lihat dari Nabi Muhammad SAW itu dijaga dari kepunahan. Beliau tidak ingin bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi itu semata-mata hilang. Tidak akan ada yang tahu dan lain sebagainya. Nah, kemudian hadis-hadis yang ditulis oleh Abu Hurairah itu menjadi salah satu rujukan utama. Jadi para ulama itu ketika ingin mencari segala sesuatu, mereka melalui atau melihat dari hadisnya Abu Hurairah ini. Nah, teman-teman paham? Sebentar akan ada tugas. Jadi saya harap teman-teman memperhatikan apa yang menjadi materi kita di pagi hari ini. Nah, semangat toh? Belum. Oke, semangat. Kemudian kita masuk pada dua tokoh ilmuwan tafsir di masa Daulah Umayyah. Dua tokoh ilmuwan tafsir di masa Daulah Umayyah. Itu ada Sa'id bin Jubair, kemudian ada Abdullah bin Abbas. Nah, tafsir itu adalah ilmu tafsir yang mempelajari cara memahami, menjelaskan, dan menafsirkan ayat Al-Quran agar makna dan isi kandungan dapat dipahami dengan benar. Nah, kemudian Sa'id bin Jubair itu adalah salah satu ulama tabi'in dan murid dari Ibnu Abbas yang ahli dalam tafsir. Nah, adapun tafsir yang diriwayatkan ataupun yang dipelajari oleh Sa'id bin Jubair itu adalah wal asri atau surah al asri. Wal asri innal insana lafi husri. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Nah, surah tersebut itu menjadi salah satu surah yang ditafsirkan oleh Sa'id bin Jubair. Beliau menjelaskan bahwa manusia berada dalam kerugian apabila tidak menggunakan waktu untuk beriman, beramal soleh, dan melakukan kebaikan. Nah, secara tidak langsung ketika kita melihat apa yang berkaitan dengan surah ini, Sa'id bin Jubair itu mengharapkan bahwa kita tidak merugikan atau membuang-buang waktu yang tidak penting.
ataupun kita harus senantiasa melakukan amal soleh dan melakukan kebaikan di waktu manapun. Nah, tentunya surah ini itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, adik-adik sekalian. Di mana kita dituntut untuk selalu melakukan kebaikan. Kemudian kita harus memanfaatkan waktu untuk beribadah dan mencari ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian yang terakhir atau tokoh berikutnya itu ada yang namanya Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas itu salah satu sahabat Nabi yang dikenal sebagai ahli tafsir, Al-Abdullah bin Abbas. Nah, contoh dari tafsir yang diriwayatkan ataupun ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas yaitu surah Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya Engkaulah yang kami memohon pertolongan. Nah, ayat tersebut itu menjelaskan bahwa manusia hanya boleh menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan kepadanya. Segala urusan yang ada di dunia, kehidupan yang ada di dunia itu tidak boleh menyekutukan Allah atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada yang terakhir, semangat dalam menuntut ilmu sebagaimana yang dicontohkan para ilmuwan muslim pada masa Daulah Umayyah. Dapat mengimplementasikan, kita harus mampu mengimplementasikan dengan rajin belajar, gemar membaca, menghormati guru, bersungguh-sungguh dan dalam mencari ilmu, tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, serta mengamalkan ilmu yang dimiliki untuk kebaikan sendiri maupun masyarakat. Nah, secara tidak langsung teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, itu harus semangat dalam menuntut ilmu sebagaimana para ilmuwan kita sebelumnya. Tanpa ilmuwan kita tidak akan paham dengan apa yang namanya hadis, apa yang namanya tafsir, adik-adik sekalian. Nah, mungkin sudah sangat jauh saya berbicara. Dari adik-adik, saya rasa itu ada berbagai pertanyaan yang tersimpan di dalam kepala. Saya rasa bisa dikeluarkan. Baik, ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjutkan? Kira-kira apa itu hadis, apa itu tafsir, apa itu Daulah Umayyah? Ayo angkat tangan. Apa itu hadis? Nah, baik, mari sama-sama kita beri aplaus dulu adik-adik sekalian. Nah, saya harap adik-adik di sini, apalagi yang ada di kelas 7, itu menjadi orang-orang yang pemberani ketika ada selesai orang menjelaskan materi. Saya harap adik-adik sekalian itu memberikan pertanyaan. Nah, baik, pertanyaannya itu apa itu hadis? Nah, sesuai apa yang saya ketahui dan telah saya pelajari, bahwa hadis itu adalah salah satu perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian perkataan dan perbuatan tersebut itu disunahkan oleh orang-orang atau para muslimin ataupun umat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi jelas ketika kita mempertanyakan soal hadis itu apa, pengertiannya itu saya sudah sampaikan.
itu adalah perkataan dan perbuatan yang dilakukan ataupun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, selesai. Sebelum kita akhiri, teman-teman, saya ingin berikan berupa tugas. Boleh? Boleh. Oke. Bagi 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Hanya berkaitan dengan materi ini. Nah, adik-adik sekalian, diharapkan untuk perhatiannya. Jadi ini saya bagi kelompok. Di sini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, di kelompok 1 itu menjelaskan perkembangan hadis di masa Daulah Umayyah. 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 Kemudian kelompok 2, ayo. Mengapa para ilmuwan Muslim sangat penting bagi kehidupan, sangat penting bagi perkembangan Islam? Mengapa ilmuwan Muslim sangat penting bagi perkembangan Islam? Nah, kemudian kelompok 3, penting bagi perkembangan Islam. Nah, kelompok 3 itu apa hikmah yang dapat diambil? Apa hikmah yang dapat diambil dari semangat para ilmuwan Muslim? Dari semangat para ilmuwan Muslim. Saya harap di setiap kelompok itu melakukan kerjasama dengan baik. Jangan hanya satu orang saja yang berpikir. Satukan pemikiran adik-adik semua untuk mendapatkan satu jawaban. Saya berikan waktu 5 menit. Boleh? Adik-adik, mohon perhatiannya. Masih semangat? Masih. Oke. Kira-kira kelompok siapa yang bisa menjawab pertanyaannya? Oke, persilakan untuk kelompok 2. Karena para ilmuwan tersebut sangat penting untuk pengetahuan Muslim terkait hadis dan fikih. Nah, baik, mari sama-sama kita beri aplaus dulu adik-adik sekalian. Nah, jadi ilmu pengetahuan Muslim kenapa sangat penting pada masa Umayyah? Karena para ilmuwan tersebut itu membawa pengaruh besar terhadap kota ataupun daerah pada saat itu. Bahkan
ketika kita melihat perkembangannya pun itu sangat bermanfaat sampai dengan hari ini, di mana para ulama menjadikan rujukan hadis dari Abu Hurairah yang ditulis oleh Abu Hurairah itu ada sekitar 5.000 hadis dan lain sebagainya. Oke, mohon perhatiannya teman-teman, adik-adik sekalian, mohon perhatiannya. Dari kelompok 1 bisa menjawab? Bisa. Ayo, persilakan. Berdiri kini. Berdiri. Baca dulu pertanyaan. Menjelaskan perkembangan hadis di zaman Daulah Umayyah. 1. Munculnya upaya pembukaan hadis, perkembangan ilmu hadis, dan penyebaran hadis ke berbagai daerah. Mari kita beri aplaus kepada kelompok 1. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh kelompok 1 itu benar semua adik-adik sekalian, di mana penyebaran hadis itu sangat penting, bahkan itu sampai dibutuhkan sampai dengan hari ini. Nah, kemudian dari kelompok 3. Oke, kelompok 3, mari sama-sama kita dengarkan jawaban dari kelompok 3. Ayo kita beri aplaus dulu adik-adik. Nah, baik. Mari kita beri aplaus adik-adik sekalian. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh kelompok 1 bahwa hikmah dalam mempelajari hadis tafsir adalah ketika kita tidak mempelajari kedua ilmu tersebut, kita tidak akan mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Jadi jelas hikmah yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari ilmu hadis dan ilmu tafsir tersebut. Nah, baik, sekali lagi mari sama-sama kita berikan aplaus untuk diri kita semua. Nah, sebelum saya mengakhiri, saya ingin bertanya kepada adik-adik semuanya. Ayo mohon perhatiannya adik-adik. Saya ingin bertanya kepada adik-adik. Baik, saya akan mengevaluasi terkait pembelajaran yang telah Bapak sampaikan tadi. Saya ada pertanyaan untuk adik-adik semua. Diharapkan yang bisa menjawab itu angkat tangan ya. Dari yang Bapak sampaikan tadi, itu ada salah satu tokoh yang namanya Abu Hurairah. Beliau meriwayatkan berapa hadis? Nah, 5.000 hadis. Tepuk tangan adik-adik sekalian. Nah, kemudian ada yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kira-kira salah satu hadis yang diriwayatkan itu hadis tentang apa? Katakan. Ayo. Nah, baik. Mari kita beri aplaus. Nah, jadi Abu Hurairah itu ada salah satu ilmuwan hadis yang meriwayatkan 5.000 hadis di masa hidupnya. Kemudian satu hadis yang ditulis itu terkait ilmu atau semangat dalam ilmu. Nah, jadi kesimpulan hari kemudian tadi pagi itu adalah dalam bentuk ilmu seperti yang dilakukan oleh para ilmuwan di mana
mereka adanya jual beli, adanya perang, mereka tetap semangat untuk menjemuk meriwayatkan hadis, menafsirkan berbagai macam tafsir Al-Quran. Mereka tetap semangat demi kehidupan dan pengetahuan umat muslim yang ada di seluruh dunia. Jadi mari sama-sama kita semangat dalam menuntut ilmu, sebab apa ilmu yang kita dapatkan hari ini itu akan bisa kita gunakan di dunia ini. Kita akan kemudian kita juga untuk memanfaatkan dari ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Maka terakhir saya tetap semangat, banggakan orang tua dari adik-adik sekali dengan menuntut ilmu. Kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga, dan semoga pembelajaran hari ini yang teman adik-adik dapatkan itu bisa berguna di masa depan adik-adik. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya ingin memberitahukan terkait pembelajaran di pekan depan. Itu kita akan masuk di bab terakhir, yaitu tentang masa runtuhnya Daulah Umayyah. Paham? Oke. Sekian dari saya. Tetap jujur, benar dan adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.